Pertanyaan pertama yaitu bagaimanakah kedudukan analisis wacana dalam linguistik? Kedudukan wacana berada pada posisi paling tinggi. Wacana sebagai satuan gramatikal dan objek kajian linguistik mengandung semua unsur kebahasaan yang diperlukan dalam berkomunikasi. Unsur-unsur kebahasaan itu ialah fonem, morfem, frase, dan klausa atau kalimat. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan urgensi dan tujuan analisis wacana dan bagaimana ketika kita tidak memahami apa itu analisis wacana. Yang pertama, urgensi analisis wacana. Pentingnya seseorang mempelajari analisis wacana ialah karena dalam analisis wacana kita tidak hanya mempelajari perihal wacana itu seperti apa, tetapi lebih dari itu. Analisis wacana juga mengangkat hal-hal yang tidak tampak oleh analisis kebahasaan atau gramatikal biasa. Di dalam mempelajari analisis wacana, kita juga tidak hanya melihat bahwa bahasa tidak hanya sebuah teks, tetapi terdapat latar belakang dari teks tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan analisis wacana. Yang pertama, tujuan analisis wacana yaitu untuk mengungkapkan kaidah yang mengonteksi wacana. Kedua, memproduksi wacana. Selanjutnya, memahami wacana. Yang keempat, melambangi suatu hal dalam wacana. Dan yang terakhir, untuk memberikan wacana sebagai salah satu eksponen bahasa dan dalam fungsinya sebagai alat komunikasi. Nah, pentingnya kita dalam mempelajari analisis wacana yaitu kita tidak hanya mempelajari teks hanya sekedar tulisan, tapi kita tahu apa latar belakang seseorang menulis teks tersebut. Jadi kita dapat mengetahui latar belakang teks tersebut dibuat itu seperti apa. Selanjutnya yaitu apa perbedaan wacana lisan dan wacana tulis dan sebutkan karakteristiknya. Yang pertama yaitu wacana lisan. Wacana lisan cenderung berisi kalimat-kalimat yang tidak lengkap, bahkan hanya sering berita urutan kata yang membentuk frasa. Sedangkan wacana tulis yaitu cenderung lengkap dan panjang. Penggunaan bahasa dalam wacana tulis dapat direvisi terlebih dahulu oleh penulis sebelum disampaikan. Beberapa karakteristik dalam wacana. Yang pertama, wacana lisan. Wacana lisan memiliki karakteristik yang berupa memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi tidak terputus. Yang kedua, sulit diulang dalam arti mengulang hal yang sama dengan ujaran pertama. Yang ketiga, wacana lisan dapat dilengkapi dengan gerakan anggota tubuh untuk memperjelas makna yang dimaksud. Yang terakhir, lebih pendek daripada wacana tulis. Selanjutnya, karakteristik wacana tulis yang pertama yaitu panjang dan menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua, dapat dilihat kembali tanpa ada perbedaan unit kebahasaannya. Yang terakhir, mempunyai unsur kebahasaan yang lengkap. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan macam-macam wacana dan berikan contohnya. Yang pertama, wacana naratif. Wacana naratif merupakan salah satu jenis wacana yang berusaha menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu secara kronologis. Contohnya, Risa terlambat ke sekolah hari ini karena bangun kesiangan. Ia tiba di sekolah pukul 7:45, sehingga ia ditegur oleh guru piket. Dan ketika masuk ruangan bahasa Inggris, ia dilarang masuk karena waktu yang kesiangan telah habis. Yang kedua yaitu wacana deskriptif. Wacana deskriptif merupakan satuan jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Untuk mencapai kesan yang sempurna bagi pembaca, penulis merinci objek dengan kesan fakta dan citraan. Contohnya, seseorang mendeskripsikan kota Malang. Jadi, dia mendeskripsikan bagaimana keadaan kota Malang, yang jika dideskripsikan, maka terlintas di dalam benak kita kota Malang itu adalah kota yang sejuk dan segar. Karena hasil dari deskripsi tersebut itu berupa fakta, jadi tidak hanya sekedar opini belaka. Jenis wacana yang ketiga yaitu wacana prosedural.
Wacana prosedural merupakan rangkaian tuturan yang melakukan sesuatu secara berurutan yang tidak boleh dibolak-balik unsurnya, karena urgensi unsur yang lebih dahulu menjadi landasan unsur berikutnya. Contohnya, yaitu cara membuat martabak manis, di mana dalam wacana prosedural ini terdapat tahap-tahap yang secara rinci dan sudah disusun sedemikian rupa. Jadi, jika tahap-tahap tersebut tidak sesuai dengan urutannya, maka hasil yang dicapai juga tidak seperti apa yang terdapat dalam prosedur tersebut. Jenis wacana selanjutnya yaitu wacana ekspositori. Wacana ekspositori merupakan rangkaian tutur yang bersifat memaparkan suatu pokok pikiran. Tujuan yang ingin dicapai wacana ini adalah tercapainya tingkat pemahaman terhadap sesuatu agar lebih jelas, mendalam, dan luas dari sekedar pernyataan yang bersifat umum. Contohnya, telah kita saksikan bersama masalah transportasi makin lama makin berkembang, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Ketiga bentuk transportasi itu mengalami kemajuan yang pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, pada masa silam, transportasi dasar, laut, dan udara itu sangat sederhana, tetapi sekarang bukan main-main majunya. Hampir semua transportasi itu serba mewah dan canggih sesuai dengan perkembangan teknologi dewasa ini. Selanjutnya, yaitu wacana hartatori. Wacana hartatori merupakan tuturan yang isinya bersifat ajakan atau nasihat. Kadang-kadang, tuturan itu bersifat memperkuat keputusan atau agar lebih meyakinkan. Contohnya, sebuah wacana dalam bahasa Bugis sebagai berikut. Reso pate mangini malomo naletei pamasewata, yang artinya, orang yang bekerja keras atau tidak putus asa akan mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, wacana hartatori ini merupakan wacana yang berisi tentang nasihat-nasihat untuk meyakinkan. Selanjutnya yaitu wacana humor. Wacana humor merupakan wacana yang dalam penyampaiannya menggunakan implikator percakapan. Dengan kata lain, implikator percakapan adalah keterangan yang mungkin diartikan, disarankan, atau dimaksudkan oleh penutur dapat berbeda dengan yang dikatakan oleh penutur. Contohnya yaitu stand up comedy. Jenis wacana yang terakhir yaitu wacana argumentasi. Wacana argumentasi merupakan paragraf yang mengemukakan berbagai alasan. Karangan argumentasi juga dapat berisi tanggapan atas sanggahan terhadap suatu pendapat dengan memaparkan alasan-alasan yang logis. Contohnya, kemarau tahun ini cukup panjang. Sebelumnya, pohon-pohon di hutan sebagai penyerap air banyak yang ditebang. Di samping itu, irigasi di desa ini tidak lancar, ditambah lagi dengan harga pupuknya semakin mahal dan kurangnya pengetahuan para petani dalam menggarap lahan pertaniannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan panen kita ini selalu gagal. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam teks. Yang pertama, teks fatik. Unsur-unsur fatik dalam teks ialah untuk memperlancar komunikasi. Untuk bahasa yang ada dalam teks ini digunakan untuk menjalin hubungan antara pengirim dan penerima. Macam-macam teks yang kedua yaitu teks konatif. Teks yang melibatkan penerima dalam penyampaian pesan. Keterlibatan tersebut dapat secara langsung, secara tidak langsung, dan campuran keduanya. Jenis teks yang ketiga yaitu teks ekspresif, di mana teks yang menunjukkan pendapat atau perasaan pengirim. Teks ini memiliki unsur-unsur bahasa yang menampilkan kehadiran pengirim, seperti kata seru, komentar yang subjektif, dan intonasi tertentu. Jenis teks selanjutnya yaitu teks metalinguistik. Metalinguistik merupakan bahasa yang berbicara tentang bahasa itu sendiri. Teks ini digunakan sebagai pemberi pelajaran atau keterangan tentang kata-kata yang ilmiah. Jenis teks yang terakhir yaitu teks puitik. Fungsi puitik ialah menonjolkan nilai pesan yang ada dalam komunikasi. Fungsi ini muncul setiap kali